Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abrar Abu Lestari. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kotak sterilisasi UV otomatis yang di sini menggunakan 3 sensor, yaitu sensor touch atau sensor sentuh. Yang kedua yaitu magnetic, yaitu sensor magnetic read switch. Yang ketiga yaitu sensor jarak, yaitu GP2D120. Yang bentuk rangkaiannya seperti ini. Yang pertama itu kita membuat sensor touch atau sensor sentuh ini dari yang awalnya akan berfungsi jikalau terdeteksi sentuhan dan kita akan menjadikannya menjadi saklar, yang mana apabila sekali disentuh menjadi aktif dan sentuh lagi maka akan non-aktif. Seperti ini kita misalkan. Nah, ini yang awalnya sebagai pendeteksi sentuhan, yang mana pada B-nya ini, pin B-nya ini tidak dijamperkan atau tidak disambungkan. Nah, setelah kita menyambungkannya, menyebabkan sensor itu menjadi saklar on off, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini di jumper B apabila di short akan menjadi toggle on off. Nah, itu yang mana 1 untuk menghidupkan dan 0 untuk mematikan. Nah, selanjutnya itu bentuk rangkaiannya. Jadi rangkaiannya itu awalnya itu yaitu terbuka pada kita simulasikan ini. Kita simulasikan rangkaiannya terbuka pada kondisi awal. Nah, ini pada tampak depannya itu terdapat magnetic read switch, dan di sini ada magnet di bawah kotaknya. Di dalamnya ada GP2D120 pendeteksi jarak tutupnya. Terdapat touch sensor pada luarnya dan terdapat lampu UV dalam kotak itu, dan 2 buah indikator. Juga di belakang itu terdapat motor yang digunakan nantinya untuk membuka dan menutupnya. Untuk kondisi pertama itu pada saat terbuka, pada saat ini ditandai dengan LED warna kuning. Nah, kita lanjutkan untuk menghidupkannya. Itu pertama kita sentuh touch sensornya yang ditandai dengan pin logika 1. Nah, maka sensor sentuh akan mengoutputkan sebesar 5 volt, yang selanjutnya dibagi dengan R8 dan R7, yang drop down di antara R8 dan 7 ini itu sebesar 0,77, yang lebih besar dari VBE, lebih besar dari
tegangan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan VBE Q2 sehingga transistor Q2 ini aktif. Karena aktif, maka arus dari supply 5 volt ini akan mengalir ke relay, lalu ke kolektor Q2, lalu ke emitter Q2, lalu ke ground. Karena ada arus di relay ini, maka relaynya aktif dan ditandai dengan switch berpindah ke kanan. Karena switch berpindah di kanan, maka arus dari supply ke relay RL1 dan relay RL10 lalu ke ground. Karena adanya arus di relay RL1 dan 10 ini menyebabkan RL11 dan RL10 ini aktif, yang ditandai dengan berpindahnya switch ke kiri pada RL11 dan berpindahnya switch ke kanan pada RL10. Karena dari perpindahan switch tersebut mengakibatkan arus dari power mengalir melalui kiri, lalu ke motor, lalu ke ground, yang di sini digunakan untuk menutup kotaknya. Nah, apabila kotaknya sudah tertutup sampai tertutup sepenuhnya seperti ini, maka nantinya magnetic region ini akan bertemu dengan magnet. Nah, di sini apabila terdeteksi pada sensor ini magnet, maka ditandai dengan logika 1, yang mana recharge ini akan mengoutputkan tegangan 5 volt yang selanjutnya dibagi dengan R10 dan R9, yang drop down di R10 99 ini itu sebesar 0,77, yang lebih besar, yang tegangan ini lebih besar dari tegangan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan VBE. Karena itu transistor Q2 ini aktif. Karena transistor Q2 ini aktif, maka Q3 ini aktif, maka arus dari relay ke kolektor Q3, lalu ke emitter Q3, lalu ke ground. Nah, karena adanya arus yang mengalir di relay, maka dari power, maka relay akan aktif, yang ditandai dengan switch berpindah ke kiri. Karena switch berpindah ke kiri, maka arus dari supply 12 volt ini ke relay RL7 lalu ke ground, yang menyebabkan relay RL7 ini aktif, yang ditandai dengan switch berpindah ke kiri. Karena switch berpindah ke kiri, maka arus dari supply ini lalu ke switch ke kanan karena aktif tadi di RL2, lalu ke switch kiri yang aktif karena RL7, dan selanjutnya ke RL4, lalu ke ground, dan ke resistor, ke LED, lalu ke ground, yang mana ada arus yang mengalir di RL4 dan LED menyebabkan RL4 dan LED green aktif. Untuk RL4 ditandai dengan switch yang berpindah ke kiri. Karena switch yang berpindah ke kiri, maka akan menghubungkan alternator atau tegangan AC ke lampu, lalu kembali ke tegangan arus dari tegangan AC ke lampu, lalu kembali lagi ke tegangan AC. Karena adanya arus di lampu, maka menyebabkan lampu aktif. Nah, maka lampu UV akan aktif. Nah, ini untuk kondisi yang pertama. Nah, untuk kondisi yang kedua, yaitu kita membuka rangkaiannya. Itu pertama kita tekan lagi tersentuh sebagai saklar tadi, yang ditandai apabila kita menekan lagi ditandai dengan logika 1, yang mengakibatkan
Sensor sentuh ini tidak mengoutputkan tegangan. Di sini itu 0, sehingga tidak ada tegangan pada basis transistor, sehingga tidak bisa untuk mengaktifkan VBA transistor. Oleh karena itu transistor ini tidak aktif. Karena itu karena itu arus yang mengalir dari supply ke relay akan terhambat di kolektor Q2, sehingga tidak ada arus yang mengalir di relay ini. Karena tidak ada arus yang mengalir di relay ini, maka relay ini tidak aktif atau off, ditandai dengan tetapnya switch ke kiri, tetap beradanya switch di kiri. Itu kondisi normalnya. Maka itu arus dari supply 12 volt ini akan ke RL11, yang mana pada switchnya ke kanan, yang terus ke RL9, relay RL9 dan relay RL12, lalu ke ground yang mengakibatkan adanya arus di RL9 dan RL12, sehingga RL9 dan 12 ini aktif, yang ditandai dengan berpindahnya switch ke kiri oleh RL9 dan switch ke kanan oleh RL12, sehingga arus dari supply akan ke motor melalui kiri, lalu ke ground. Karena adanya arus pada motor, maka motor hidup yang di sini digunakan untuk membuka kotaknya. Karena kotaknya terbuka oleh motor atau seperti ini, oleh motor ini dibukanya, maka magnetic switch-nya akan berpisah dari magnet, sehingga magnet tidak terdeteksi lagi oleh sensor magnet ini yang ditandai dengan lingkaran 0, sehingga sensor magnet ini tidak mengoutputkan tegangan, sehingga pada basis Q2 ini tidak ada tegangan tidak ada tegangan untuk mengaktifkan VBE Q2 ini, sehingga transistor Q2 ini off atau tidak aktif karena tidak adanya tegangan yang cukup. Sehingga karena Q3 ini tidak aktif, maka arus dari supply ke relay namun tertahan di kolektor Q3, sehingga tidak ada arus yang mengalir di relay ini, yang ditandai dengan switch-nya tetap di kanan atau posisi normalnya, sehingga arus dari supply 12 volt ini ke VCC sensor jarak GP2D120 dan juga ke relay. Nah, maka akan aktif sensor pengukur jarak ini, yang mana kan motornya masih berjalan. Maka apabila sudah melewati 19 atau lebih dari 19, maka motor akan berhenti karena sensor ini akan mengoutputkan tegangan sebesar 0,67 yang dihambat oleh R3, yang mengakibatkan tegangan menjadi 0,66, lalu ke basis Q1 yang mana tegangannya lebih kecil dari VBE Q1 ini, sehingga
tegangannya yang disaturnasikan hanya sedikit pada Q1 ini. Karena tegangan yang tegangan yang disaturnasikan sedikit, maka atau arus yang disaturnasikan sedikit, maka yang arus dari supply tadi ke RL dihambat ke RL67 lalu ke basis Q4 yang mana tegangan di basis ini itu 0,83 yang mana lebih besar dari VBE Q4. Oleh karena itu maka transistor Q4 ini aktif. Karena transistor Q4 ini aktif, maka arus dari supply tadi ke relay, lalu ke kolektor Q4, lalu ke emitter Q4, lalu ke ground. Karena ada yang harus yang mengalir di relay RL1 ini, maka relay RL1 ini aktif yang ditandai dengan switch berpindah ke kiri. Karena switch berpindah ke kiri, maka tegangan dari arus dari supply tadi ke RL2 yang switchnya ke kiri, lalu ke RL1 yang switchnya ke kiri, lalu ke resistor, lalu ke LED yellow, lalu ke ground, yang menandakan kotaknya terbuka dan motornya mati. Nah, seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.